Kita selalu mengutamakan pengecekan detail ya, hati-hati sebelum kita melakukan penggantian part ya. Apalagi kalau partnya itu mahal, terus susah sekali dicari, ditemukan. Nah, kita lakukan pemeriksaan atau analisa secara cermat, detail, agar kita nggak salah sasaran ya, seperti di unit Sigra Kalya ini ya, sama ya, Sigra Kalya sama. Dia mengalami extra fan atau kipas pendingin nggak hidup ya, atau nggak berfungsi secara otomatis. Bahkan kata si owner diakalin di bengkel seseorang menggunakan kabel ke baterai ya, di jumper. Nah itu jangan dilakukan ya, kecuali kita terdesak, kemudian terpaksa, asal nyampe rumah atau asal nyampe ke bengkel bisa ya. Nah, ini alhamdulillah sudah kita akalin, ternyata dari relay integrasinya yang rusak, harga yang harusnya jutaan, sekarang cuma habis 25.000 ya. Kenapa kita berani ngakalin? Ya berani. Kalau misalkan ngakalinnya yang masuk akal, boleh kita lakukan, bahkan kita rekomendasikan ya. Pertama, karakternya harus sama, voltasenya, jenisnya, bentuknya. Nah itu bisa kita akalin ya. Tapi kalau misalkan karakternya berbeda, fungsinya berbeda, voltasenya berbeda, itu jangan. Kita nggak merekomendasikan. Karena apa? Karena untuk mobil sekarang itu rentan sekali, karena mobil yang sudah menggunakan ECU, ECM, BCM, dan sebagainya. Kemudian kelistrikannya juga sudah lengkap, dilengkapi dengan sensor-sensor. Nah itu berbahaya sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat beraktivitas. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan, juga kita selalu diberikan kemudahan dalam segala bentuk urusan aktivitas keseharian kita, tentunya di bidang dan profesi kita masing-masing ya. Dan kita selalu diberikan rezeki yang berkah, barokah, kemudian kita selalu dihindarkan dari segala mara bahaya, khususnya buat diri kita, keluarga kita, saudara kita, tetangga-tetangga kita, kerabat-kerabat kita, teman-teman kita semuanya dimanapun berada. Amin Allahumma amin ya robbal alamin. Nah kali ini kita kedatangan satu unit Toyota Calya dengan trouble dia nggak nyala di bagian extra fan atau kipas pendingin ya. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Terus menurut si keterangan owner, si mobil ini masuk ke bengkel ya, tapi nggak tahu si bengkelnya itu mungkin nggak nemuin solusinya, sehingga dia nyerah ya. Nah terpaksa si bengkel tersebut dia membuat jalur alternatif untuk menghidupkan extra fan sementara dengan menggunakan kabel jumper seperti ini ya. Nah ini langsung ke extra fan, jadi kalau misalkan mau jalan dia tempelin ke baterai nih, baru baru dia bisa berfungsi guys ya. Oke, nanti kita cek bareng-bareng. Kalau misalkan ada waktu, nanti kita bikin videonya dengan sedetail mungkin ya. Apa yang terjadi, apa yang harus kita lakukan tindakan, kemudian part apa aja yang bisa menyebabkan si extra fan atau kipas pendinginnya itu mati, nggak berfungsi di 96 derajat Celcius. Biasanya kan 95, 96 dia berfungsi, kemudian nanti hidup turun ya, si temperaturnya turun ke 80, nanti dia hidup lagi setelah suhunya tercapai ya di 95 atau 96 derajat Celcius. Oke, kita lihat dulu apa yang terjadi, kita scan. Oke guys, kita sudah di dalam unit ya, scan sudah tertancap. Kita kembali ke tabnya ya, kita ambil yang Asia. Oke, Asia, kemudian kita cari Lexus ya.
Lexus, itu Toyota nih guys, ini nih. Toyota. Oke, kita oke. Oke, kita masuk ke 16 pin ya. Yang 16 pin, kita lihat apa yang terjadi. Biasanya penyakit gini itu biasanya kalau nggak dari ECU-nya sendiri, kemudian dari wiring atau kelistrikan yang putus, kemudian dari fuse atau main relay-nya ya yang terganggu, itu bisa jadi penyebab atau faktor terjadinya si extra pen itu nggak bisa berputar secara otomatis ya. Yang paling utama kita lihat dulu di data streamnya suhunya seperti apa. Oke. Order. Oke. Kita oke. Tunggu bentar. Bentar ya. Oke, lanjut kita lihat di Redfall code ya. Kita lihat DTC-nya dulu. Mungkin ada kode DTC yang muncul. Kita lihat, guys. Oke, untuk DTC-nya ada P0504, kemudian P1605. Current ya. Current itu sedang berlangsung kalau misalkan history ini kayak gini nih. Nah, itu apa namanya? Kalau history itu berarti pernah terjadi, cuman pernah juga di reset ya, pernah di reset. P050, P0504 masih sama di atas sedang berlangsung. Kalau yang ini mungkin pernah di reset. History ya. Oke, DTC-nya ada 2. Cuman untuk DTC ICT, engine coolant temperatur, dia nggak muncul ya. Coba kita hapus. Kita hapus dulu, kemudian kita lihat lagi. Kita lihat lagi, guys. Untuk sementara ini hilang ya. Coba kita lihat live data streamnya. Read data stream. Suhunya ada berapa coba? Kita cari yang engine coolant. Engine coolant. Coolant temperatur. Oke, kita lihat ada berapa derajat. 94 ya. Sebentar lagi dia kalau berfungsi itu harus nyala ya. Intinya untuk sementara ini kita nggak menemukan DTC yang mengarah ke ICT ya, ke sensor ICT atau ke sistem pendingin ya. ICT itu engine coolant temperatur. Nah, ini hanya muncul P0504 itu di bagian brake switch atau switch pedal rem ya, switch rem. Nah, sudah kita cek. Untuk lampu remnya nyala berfungsi, kemudian P1605 itu di bagian idle atau langsam ya. Tentunya si engine ini pertama kali dihidupkan dia emang agak down
di bagian idle atau langsamnya nggak normal ya. Nah untuk matic kan nggak boleh apa namanya, idle-nya itu nggak boleh ngaco ya, bisa terjadi si unit ini nggak bisa jalan sama sekali karena matic itu sangat sensitif sekali ya kalau misalkan idle atau langsamnya itu terganggu guys. Nah untuk DTC-nya kita nggak menemukan DTC ICT yang sekarang ini sedang trouble-nya dialami ya, dialami si unit. Di bagian kipas radiatornya dia nggak berfungsi, cuman di bagian scan atau setelah kita scan kita nggak menemukan kodenya. Berarti ini bisa terjadi dari kabel wiring yang putus, kemudian dari main relaynya juga guys. Oke, nanti kita tunggu selanjutnya guys. Setelah kita cek di bagian relay integrasi ya. Nah, relay integrasi ini di sini posisinya guys. Nah, ini sering sekali terjadi kerusakan di bagian relay apa namanya, extra pen ya, tapi udah kita bongkar, udah kita lepas juga relaynya seperti ini nih. Biasanya beli yang baru ya. Nah, relaynya seperti ini nih. Kita selalu melakukan pengecekan detail, kenapa? Jadi jangan asal beli ya. Kalau misalkan kita beli langsung ternyata bukan ininya kan sia-sia. Sedangkan relay integrasi ini kan paling murah aja 700.000 ya. Nah, sudah kita copot, kita lakukan tes di bawah, ternyata relaynya ini enggak connect ya. Hidup tapi enggak connect. Untuk kakinya ini min plus yang dua ini nih. Bentar-bentar. Nah, yang dua ini satu sama ini min plus ya. Yang tengah ini untuk menghubungkan positif ke sini nih. Oke, sudah kita cek. Nanti kita tes, kita akalin dulu ya. Kita cari relaynya dulu. Kalau misalkan nemu ya, kalau nggak nemu ya apa boleh buat. Kita ganti. Oke, nanti kita lanjut. Oke, kita udah nemu relaynya ya, persamaannya ini nih. Ini relay ini persamaannya sama relay power window ya, alarm. Alarm. Punyanya alarm apa aja nih pasti ada relay kayak gini atau di televisi. Yang penting si voltasenya itu sama 12 volt ya. Ini bisa kita modifikasi sementara sebelum kebeli relay satu set integrasi ya. Nah ini relaynya nih kayak gini. Nanti kita coba pasang dulu seperti apa hasilnya guys. Tetap selalu menjaga apa namanya, standarisasi kerja ya. Kita bisa akal-akalan tapi yang masuk akal. Kalau misalkan akal-akalan kita jumper dari extra pen atau kipas pendingin langsung ke baterai kan itu nggak masuk akal. Tapi kalau ini insya Allah masuk akal. Yang penting fungsinya sama, voltasenya sama, kemudian dudukannya juga sama ya, kakinya ya. Nanti kita coba dulu guys. Oke, sudah kita pasang ya relay bekasnya yang ini nih. Ini sudah kita pasang yang barusan kita beli, kita pasang di sini hanya untuk sementara tapi masuk akal ya. Akal-akalan yang masuk akal, kenapa? Karakternya sama, modelnya sama, jenisnya sama, voltasenya sama, itu bisa kita pasang. Kalau misalkan di luar standar, modelnya berbeda, voltasenya berbeda, kemudian bentuknya juga berbeda, itu kan bisa merusak ke komponen lain ya. Artinya nggak standar, akal-akalan yang nggak masuk akal, itu berbahaya, jangan dilakukan ya. Tapi kalau kayak gini kita insya Allah aman, tapi hanya untuk sementara. Mungkin nanti kalau misalkan udah punya dana, kemudian udah punya apa namanya, uangnya ya, nanti bisa dibelikan yang baru satu set tapi yang ori
yang bagus lah, minimal yang bagus ya. Oke, kita pasang ke unit. Nah, posisinya seperti ini ya. Kita masukin dulu ke casingnya. Tuh, masukkan, akal-akalan tapi masuk. Terus ini bekas bongkaran juga nih. Bekas bongkaran orang lain, nanti kita pasang si soket ini, terus kita pasangkan juga di sini, guys. Kita coba ya, kita tes. Oke, sudah kita hidupkan, relay sudah kita pasang ya. Pertama, masuk sini mobil meskipun dinyalakan AC-nya dia nggak jalan extra fan-nya ya, karena di relay sininya kan rusak. Coba dinyalakan AC-nya A. Nah, untuk sekarang alhamdulillah jalan ya. Alhamdulillah jalan, berarti udah sembuh penyakitnya. Terus si kabel jumperan ini udah kita copot juga nih. Ya, jadi kalau main-main jumper gini boleh, tapi hanya untuk sementara, misalkan di jalan mogok atau enggak aktif si extra pennya boleh ya, hanya untuk misalkan cari bengkel kemudian asal nyampe ke rumah boleh, tapi kalau untuk seterusnya kita nggak merekomendasikan ya. Kalau ini kan sekarang kita akal-akalan tapi masuk akal, harga yang harusnya jutaan menjadi puluhan ribu ya, dan relaynya juga murah sih, cuman berapa ya, 25.000 ya. Kalau belikan ini paling murah aja 700, kalau yang ori yang bagus tuh jutaan ya. Oke, jadi intinya kita berhasil ya, berhasil ngakalin tapi masuk akal, aman, dan kita rekomendasikan ya, aman, nggak masalah ya, kita yang merekomendasikan. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya kasih info ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman kita semuanya di luar sana. Nah, khususnya bagi pemula ya, kita nggak mengajari senior ya, mohon maaf suhu, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya Andika Motor masih tetap dipancarluaskan dari Desa Sinanghayu, Kecamatan Seketi, Kabupaten Pandeglang, Banten, Indonesia, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.